Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, di Senin 19 Desember 2022, hari ini kita disapa oleh firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh hari ini adalah hari yang penuh dengan anugerah Tuhan kepada kita. Kita diingatkan pertama sekali bagaimana mau seia sekata, baik bagi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, rekan-rekan kerja kita, dan di sekeliling kita. Menurut firman Tuhan, seia sekata adalah walau kita berbeda pendapat, berbeda sikap, berbeda pikiran, dan berbeda status sosial dan sebagainya kepada orang-orang di sekitar kita. Diajak bahwa itu bukanlah menjadi persoalan, bukanlah dijadikan perselisihan, bukanlah dijadikan pertengkaran. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa di perbedaan-perbedaan itu kita mampu menjadikan seia sekata dengan saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Seia sekata itu adalah memberikan hati kita, pikiran kita, menerima perbedaan-perbedaan sehingga menyimpulkan satu kata, satu sikap, satu keputusan dengan saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bagaimana seperasaan. Anak Tuhan diajak, orang yang seperasaan adalah orang yang mampu berempati dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Kata berempati adalah orang yang mau memberikan, melibatkan dirinya, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Mampu memberikan dirinya, seperasaan. Kata empati, lawan kata dari empati adalah antipati. Antipati identik dengan membenci. Anak Tuhan diajak untuk mampu berempati, bukan antipati. Seperasaan. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengajak kita bagaimana mengasihi saudara-saudara, penyayang. Kata mengasihi dan penyayang adalah melakukan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan, tentunya dilandaskan cinta kasih. Kasih. Mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, mampu kita seia sekata, mampu membuat sesuatu yang baik, tentunya dasarnya cinta kasih. Bukan gagah-gagahan dan bukan supaya dikatakan orang baik, tapi cinta kasih dari Tuhan. Itu dasar kita melakukan segala aktivitas kita kepada orang di sekitar kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita diingatkan supaya untuk mau rendah hati. Yang rendah hati adalah orang yang mau menjaga dirinya, pikirannya, perasaannya, emosionalnya, sikapnya.
dengan mengutamakan, mendahulukan kepentingan orang banyak, orang-orang di sekitarnya. Rendah hati adalah orang yang sangat peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Dia tidak antipati dan dia tidak sombong, tidak egois, tapi dia mampu memberikan, mendahulukan orang-orang di sekitarnya, baik dalam perasaan, sikap, dan sebagainya. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di minggu Advent 3 ini Tuhan mengajak kita melalui nats firman Tuhan hari ini, supaya kita mampu seia sekata, seperasaan, mengasihi, penyayang, dan rendah hati. Inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita di masa-masa Advent ini, supaya terwujud damai sejahtera, baik di dalam diri kita, di keluarga kita, dan di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas anugerah dan kehidupan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami bisa bangkit dari tempat tidur kami, melakukan aktivitas kami dengan mendengarkan lebih dahulu firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang sedang dan akan beraktivitas di dalam kehidupan mereka di pagi ini. Kiranya anugerah cinta kasih Tuhan adalah dasar mereka melakukan apa yang mereka laksanakan sepanjang hari ini. Baik pekerjaan di kantor, di perusahaan, di warung, di toko, di pasar, usaha tambal ban, atau apapun Tuhan, pekerjaan yang baik dilakukan Bapak Ibu, kiranya itu membawa berkat di tengah-tengah kehidupan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami yang bersekolah dari tingkat SD, SMP, SMA, kuliah. Tolong Tuhan, dengan daya ingat yang baik, semangat yang baik, baik yang sedang dan akan melakukan ujian maupun yang sudah menerima rapot. Tolong Tuhan, dengan semangat yang baik mereka belajar, menuntut ilmu, mewujudkan cita-citanya dengan dewasa di dalam bersikap, beriman, dan di dalam pengetahuan. Berkatilah anak-anak kami Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan anak-anak kami. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tolong Tuhan Yesus, dengan talenta kemampuan yang ada padanya, tolong Tuhan, mereka mampu mencari, mengetuk pintu yang Tuhan izinkan tempat mereka bekerja. Tolong Tuhan, jagailah hati dan pikiran mereka untuk tidak bosan-bosannya mencari yang terbaik di dalam kehidupannya. Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat anak-anak Tuhan, Bapak Ibu yang merindukan anak-anaknya bisa menikah, menemukan teman hidup. Tolong Tuhan Yesus, di tempat ini kami melipatkan tangan kami. Tolong tunjukkan Tuhan, berikanlah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan saudara-saudara kami memahami rencana Tuhan untuk menemukan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, di masa-masa Advent dan Natal ini, tolong Tuhan, biarlah damai cinta kasih Tuhan kami pancarkan dalam kehidupan kami, dan kami mulai dari diri kami. Berkati keluarga lepas keluarga Tuhan, sehingga damai sejahtera Natal ini Tuhan semakin memberikan sukacita di hati kami. Berkati Tuhan pemerintah kami, negara kami ini Tuhan, jagai dan lindungilah, jauhkan Tuhan dari mara bahaya. Berkati juga Tuhan anak-anak Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini, biarlah di ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, umur yang panjang disertai dengan kesehatan yang baik, mereka mampu membawa terang di dalam kehidupan mereka masing-masing.
Bagi anak-anak Tuhan yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah, yang tidak bisa sebutkan satu persatu Tuhan. Baik jemaatmu yang ada di HKBP Serang, HKBP Maranatha Cilegon, maupun HKBP Cikande, tolong Tuhan Yesus, kiranya dengarkan seruan kami, seruan anak-anak Tuhan untuk beroleh kesembuhan. Berkatilah makanan, minuman, obat. Dengan semangat, sukacita, kekuatan dari Engkau, mereka mampu mengalahkan sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Berkati anak-anak Tuhan yang sedih Tuhan, yang berduka cita, yang berderai air matanya. Tolong Tuhan Engkau berikan penghiburan yang sejati dari Engkau untuk memahami bahwa di balik kesedihan ini ada rencana Tuhan yang mau Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, berkatilah gerejamu. Begitu juga soal izin gereja HKBP Maranatha Cilegon. Tolong Tuhan, berhembuslah Engkau ya Roh Kudus, lembutkanlah hati jemaatmu, masyarakat, untuk mampu Tuhan menyetujui kami bisa seia sekata, seperasaan, saling mengasihi dan saling merendahkan hati kami satu dengan yang lain, bahwa Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah. Layaklah Engkau Tuhan hadir di kota kami. Izinkanlah gereja bisa berdiri Tuhan di kota Cilegon. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus kami sudah berdoa memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Amin.